yang ke-8. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yabsutu yadahu bil-laili, Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahari, agar bertobat orang yang melakukan keburukan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'u al-laili, agar bertobat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, dan itu terus Allah lakukan sampai terbit matahari dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hafizahullah, hadal hadis fihi itsbatu sifatil yad lillahi ta'ala. Hadis ini di dalamnya terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah. Allah memiliki tangan. Ahlus sunnah wal jamaah dari dulu berijma', sepakat, para sahabat sepakat bahwa Allah memiliki tangan. Baru muncul khilaf dari ahli bid'ah, dan khilaf dari ahli bid'ah enggak dianggap. Khilaf yang hanya berdasarkan ra'yu, ya, pikiran, akal semata, itu enggak bisa dijadikan sebagai pembanding untuk apa? Dalil, nas. Akal enggak bisa dibenturkan dengan nas. Wahya yadun laisat ka aidi al makhlukin, dan dia adalah tangan yang tidak sama dengan, tidak seperti tangan-tangan makhluk. Seluruh sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Innama hiya yadun taliku bijalalillah, dia hanyalah tangan yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, duna tashbih, tanpa penyerupaan, tanpa serupa dengan apapun, wala tamthil, dan tanpa permisalan. Tashbih dengan tamthil serupa, mirip, ya, tapi tamthil itu artinya serupa yang persis, tamthil memisalkan. Wala ta'til, dan tidak menolak. Kalau Rasul sudah bilang Allah punya tangan, maka kita tidak boleh menolak Allah memiliki tangan. Tidak boleh menolak sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yabsutuha takarruman minhu subhanahu wa fadlah, dan bahasanya Allah membentangkan tangannya sebagai bentuk pemuliaan darinya dan keutamaan untuk hamba-hambanya yang ingin bertobat. Allah bentangkan, siap menerima taubat dari hambanya. Perkataan Nabi SAW, yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari, hada fihi itsbatun anna Allah yatubu ala ibadihi lailan wa naharon. Maka ini di dalamnya terdapat penetapan bahwa Allah itu menerima taubat hamba-hambanya malam dan siang. Mata-matabu, kapan saja mereka bertobat Allah terima, mau siang mau malam Allah terima. Wa anna taubata laisa laha waqtun muhaddadun, dan bahwasanya taubat tidak memiliki waktu tertentu, tidak sebagaimana salat. Salat ada waktu tertentu, ada batasannya. Kalau taubat tidak. Batasan akhir paling ketika nyawa di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Fafi ayyi sa'atin min lailin aw naharin, maka di waktu manapun, di malam maupun siang, fa innahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubata min ibadi, sungguhnya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Fa huwa jalla sya'nuhu, maka Allah yang agung perkaranya, laisa ala abwabihi hijabun, tidak ada di pintu-pintunya penghalang, wa laysa li fadlihi haddun,
dan tidak ada pada untuk keutamaannya batasan. Walaysa litaubati ilaihi waqtun muhaddadun, dan tidak ada untuk taubat kepadanya waktu yang terbatas. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasul bersabda, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul laili fahada sya'nuhu, maka ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis kadzalika al-hathu ala taubah, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita anjuran untuk bertaubat. Kalau Allah sudah bentangkan tangannya menerima taubat, maka tugas kita adalah bertaubat. Hajat kita ya, taubat itu kebutuhan kita, bukan tugas atau beban. Taubat itu justru kebutuhan. Kita sangat butuh kepada taubat. Wal mubadaratu ilaiha, dan bersegera untuk bertaubat. Makanya membentangkan tangan siang untuk segera bertobat orang yang melakukan salah di malam hari. Jadi segera itu artinya enggak sampai besok, enggak sampai ditunda. Tapi kalaupun tertunda ya enggak masalah juga. Artinya tetap Allah terima selama belum sekarat dan belum melihat matahari dari barat. Wa annahu 'alal insani alla yuakhiraha, dan wajib atas manusia untuk tidak mengakhirkan taubat ya. Maksudnya terlambat, diakhirkan sampai terlambat, itu rugi sendiri. Segeralah bertobat, setiap saat kita bertobat, Rasulullah bertobat setiap hari, maka kita juga demikian. Wa fihi wasfullahi bi anna lahu yadan, dan dalam hadis ini juga menetapkan bahwa Allah itu memiliki tangan, dan juga sifat tangan tersebut mabsutah, terbentang, ghairu maqbudah, bukan tergenggam, bukan tertutup, tapi terbentang. Wa annahu yatubu ala ibadihi, kemudian juga Allah itu menerima taubat hamba-hambanya, daiman wa abadan, senantiasa dan selama-lamanya, fil laili wan nahari, malam dan siang. Kemudian juga wa anna taubah ilaihi subhanahu wa ta'ala la takhtassu bi waqtin muayyanin, taubat kepada Allah tidak dikhususkan dengan waktu tertentu atau tempat tertentu. Kama huwa sya'nu ba'di al-milal al-ukhra, sebagaimana dia perkara sebagian agama-agama lain. Ya, mungkin agama lain dulu ataupun sekarang memiliki cara tobat dengan menentukan waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Islam tidak. Islam itu tobat kapan saja, di mana saja. Yang penting tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pengakuan dosa kepada orang, tapi bertobat pada Allah. Walihada jaa fil haditsil qudsi, oleh karena itu datang dalam hadis qudsi sabda firman Allah taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahari, sungguh kalian melakukan kesalahan malam dan siang. Kita ini melakukan kesalahan itu sepanjang waktu ya, malam dan siang kita salah, makanya tobat juga harus ya setiap saat. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ini panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang menunjukkan akan kasih sayang Allah, bahwa Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah itu hanya ingin hamba-hambanya itu apa? Bebas dari dosa, sehingga bebas dari hukuman. Allah enggak suka menghukum hambanya, tapi kadang hamba-hamba yang memaksa Allah untuk menghukumnya karena tidak mau bertobat. Kemudian berikutnya pembahasan tentang sifat rahmah, sifat kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9, walahuma, dan milik keduanya yaitu Bukhari dan Muslim, dari Umar radhiyallahu anhu qala, qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyi Hawazin, didatangkan kepada Rasulullah tawanan dari Hawazin,
faidam ra'atun minas sabyi tas'a. Tiba-tiba ada seorang wanita di kalangan tawanan itu berlari untuk mencari, bukan melarikan diri untuk lepas gitu, bukan. Dia berlari mencari-cari. Id wajadat sobiyan fil fisabi. Tiba-tiba dia mendapati satu bayi, satu anak kecil di kalangan tawanan itu. Sobi ini berarti anak yang masih menyusu ya, masih di bawah 2 tahun. Fakhadathu, maka dia memungut bayi tersebut, walzaqathu, dan dia dekap, bibatniha, di perutnya, dia tempelkan di perutnya, fardu'athu, dan dia susui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, atarawna hadil mar'ata tarihatan waladaha finnari. Apakah kalian kira bahwasanya wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Mungkinkah anak itu dilempar ke api oleh ibunya? Qulna la wallah, kata kami tidak demi Allah. Maka Rasul mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadi biwaladiha. Benar-benar Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya semuanya daripada wanita ini kepada anaknya. Ini dalil bahwa kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang paling tinggi, yang paling besar, tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang siapapun, termasuk ibu kepada bayinya. Kasih sayang ibu kepada bayinya itu luar biasa ya, luar biasa. Sekali bayinya terbangun malam hari langsung terjaga dia. Bapaknya nggak kerasa, ibunya ngerasa. Luar biasa, seperti ada hubungan batin. Kemarin saya ajak istri saya keluar, bayinya ditinggal, ya ada yang jaga. Terus pesan sama yang jaga, nanti kalau nangis miss call atau telepon, kabari. Ternyata nggak kedengeran teleponnya, silent. Pas saya buka, ini ada telepon tadi setengah jam yang lalu. Langsung seketika aja, ayo pulang, nggak bisa ditunda lagi. Enggak, sekarang udah tenang, anaknya udah tenang, nggak apa-apa, pokoknya pulang. Jadi nggak bisa ditunda. Itulah kasih sayang ibu kepada anaknya. Bapaknya santai aja, ntar dulu. Tapi ibu nggak bisa ditunda lagi. Padahal nangisnya tadi gitu, udah setengah jam yang lalu udah diem, tapi tetap ayo sekarang pulang. Jadi begitu sayangnya kepada anaknya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadal hadis fihi itsbatu sifati rahmah. Hadis ini di dalamnya terdapat penetapan sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jalla. Wa anna rahmatahu asyaddu min rahmatil walidah. Bahwa rahmat Allah itu lebih besar, lebih kuat, lebih tinggi daripada rahmatnya ibu kepada anaknya. Idlaisa hunaka minal khalq arhamu minal walidah biwaladiha. Di mana tidak ada ya di antara makhluk yang lebih penyayang daripada ibu kepada anaknya. Memang begitu. Makhluk itu yang paling penyayang itu ibu kepada anaknya. Sampai anaknya udah gelarnya doktor, itu kalau pulang kampung dianggap seperti masih SD, dilayani segala macam. Mak, apa enggak ingat saya ini udah dokter? Jadi begitulah kasih sayang ibu. Enggak, pokoknya anak itu betul-betul sangat disayangi oleh ibunya, dilayani semuanya. Padahal udah waktunya gantian anak melayani ibu, tapi enggak, ibu ingin melayani anaknya. Begitu ada pengakuan seorang profesor, bahkan profesor cerita bagaimana ibunya sangat sayang kepadanya, diperlakukan seperti anak kecil terus, padahal udah profesor gitu. Nah itu kalau ibu sayang kepada anaknya, insya Allah anak juga sukses ya. Tapi kalau ibu udah merasa nggak butuh anak, udah nggak mau doain anak, itu anak pasti sengsara hidupnya.
Makanya penting sekali ya memperbaiki hubungan dengan ibu. Kalau baik hubungan antum dengan ibu, insya Allah antum akan bahagia. Walaupun gak harus kaya raya gitu, tapi bahagia. Bahagia dunia akhirat. Wallahu jalla wa ala arhamu bi'ibadihi minal walidah biwaladiha. Jadi Allah itu lebih sayang terhadap hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya. Farahmatu subhanahu adimatun syadidah. Kasih sayang Allah itu agung dan kuat. Kemudian perkataan Nabi SAW, bisabyi hawazin, tawanan hawazin, ya qabilah ma'rufah, qabilah yang terkenal. Waktu samal'an Utaibah, sekarang namanya Utaibah. Jadi ternyata qabilah bisa ganti nama ya. Maksudnya yang populer di antara mereka itu biasanya jadi namanya. Wa qissatuhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah. Kisahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Mekah tahun 8 Hijriah, wa dakhalat Quraisy fi ta'atihi, dan akhirnya suku Quraisy masuk ke dalam ketaatan pada Rasul, masuk Islam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat Hawazin tuqimu qariban min Makkah, dan Hawazin itu tinggal di dekat Makkah. Suku Hawazin, qabilah Hawazin dekat Makkah. Fa khasyau min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka takut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaghzuwahum, Rasul mau menyerang mereka ketakutan. Fajtama'u ala ghazwi Rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkumpul untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yaghzuwahum, sebelum Rasul menyerang mereka. Jadi mereka sudah bersiap mau menyerang Rasul. Jadi pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi sebelum diserang, menyerang. Qabla an yaghzuwahum fa alima sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dan Rasul tahu rencana mereka. Fa jahhaza al-jaisha, sehingga Rasul menyiapkan pasukan minal ladina ja'u ma'ahu minal Madinah, dari kalangan orang-orang yang datang bersama beliau dari Madinah. Padahal orang-orang Quraisy sudah banyak masuk Islam, tapi yang jadi pasukan tetap pasukan inti yang datang dari Madinah, yang sudah berlatih dan sudah menjadi pasukan solid ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi wa min ahli Makkah, dan juga dari penduduk Makkah alladzina aslamu amal fathi, yang masuk Islam di saat Fathu Makkah. Berarti ini pasukan kuat, mau menyerang apa? Qabilah kecil Hawazin. Akhirnya kalah mereka, sehingga mereka menjadi tawanan. Nah, kisahnya tadi ada tawanan seorang wanita yang mencari bayinya. Fakharaja ma'ahu sallallahu alaihi wasallam jaisun azimun, keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentara yang besar. Waltaqal fariqon, akhirnya dua kelompok, dua kubu sudah bertemu fi wadi Hunain, di lembah Hunain. Wa hasala 'alal muslimin fi awalil amri dikun syadidun, dan dihasilkan atas kaum muslimin di awal perkaranya kesempitan yang parah, hampir kalah. Bada makanu mu'jibina min kathrati adadihim, setelah sebelumnya mereka ujub ya dengan apa? Banyaknya jumlah mereka. Kita banyak sekarang, nggak bakal kalah. Bangga diri, ujub. Akhirnya Allah kalahkan. Hampir Allah kalahkan. Itulah bahayanya apa? Bangga diri. Makanya jangan merasa unggul ya, jangan merasa bangga diri sebelum bertanding, dan jangan merasa kalah juga. Tapi tawadu, rendah hati. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang kejadian itu dalam surat At-Taubah ayat 25. Wa yauma Hunain, dan pada hari Hunain, ini disebut dengan perang Hunain. Jadi perang Hunain, perang melawan suku Hawazin. Id a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian takjub, ujub. Falam tughni ankum syai'an, padahal itu tidak memberikan kecukupan bagimu sedikit pun. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, sehingga bumi itu sempit atas kalian padahal dia itu lapang.
Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling membelakangi, lari ternyata ya, kaum muslimin kalah. Itu awalnya. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabata, akan tetapi Rasul tetap teguh, tidak lari, walam yatazahzah min makanihi, tidak bergeser dari tempatnya. Sebagian kaum muslimin lari, dan itu maksiat, lari dari medan perang. Wa ja'ala yunadil muslimin, maka Rasul mulai memanggil kaum muslimin. Hina amara ammahu Al-Abbas, ketika beliau memerintahkan pamannya yaitu Al-Abbas radhiyallahu anhu, an yunadi bi sautihi al-jahwari, untuk memanggil dengan suaranya yang keras. Al-Abbas ini suaranya lantang. Fanadal muslimin binida'i Rasulillah, maka beliau memanggil kaum muslimin dengan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Rasul. Fa'adal muslimun, maka kaum muslimin pun kembali. Wal tafu haular Rasul, sehingga mereka berkumpul di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma darat al-ma'rakah, kemudian terjadilah peperangan lagi min jadid ya, dari awal, dari baru lagi maksudnya. Fanasarallahu al-muslimin, maka akhirnya Allah menolong kaum muslimin. Tapi Allah sudah memberi pelajaran pada mereka. Ujub membuat apa? Kekalahan, menjadi sebab kekalahan. Wa ghanimu amwala Hawazin, akhirnya mereka memanen ghanimah dari hartanya orang Hawazin dan juga wanita-wanita mereka dan anak-anak kecil mereka. Ini tawanan semuanya, binatangnya juga. Lana Hawazin ja'at bi amwaliha wa nisaiha wa atfaliha, karena Hawazin datang membawa hartanya, wanitanya, anak-anaknya semua dibawa ila ardil ma'rakah, ke tempat peperangan. Fasarat ghanimatan lil muslimin, sehingga menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Falamman tahat al ma'rakah, ketika selesai perang, wa ghanimal muslimuna maghanim Hawazin, kemudian kaum muslimin mendapatkan ghanimah dari Hawazin. Wa jumi'at hadil ghanaim, kemudian dikumpulkan ghanimah-ghanimah ini. Ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul melihat imra'atan musri'atan, seorang wanita yang berlari cepat, tajubul askar, yang menembus pasukan, musyfiqatan, dengan rasa cemas, tabhathu an waladiha, mencari anaknya. Falamma ra'athu akhadathu, ketika dia melihat anaknya, dia pungut dan dia dekapkan di perutnya dan mulai menyusuinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar? Qalu la wallah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadi biwaladiha. Hadis yang kita baca tadi. Fa'ada fi itsbatu sifati rahmah, maka dalam hadis ini terdapat penetapan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha arhamu min rahmatil walidah biwaladiha, dan bahasanya Allah lebih sayang daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Akan tetapi hada liman tasabbaba fi talabi rahmah, ini bagi orang yang memang mengambil sebab untuk mencari rahmat Allah. Jadi Allah kan sangat sayang kepada hambanya yang memiliki sebab kasih sayang. Wa man dayya'al amal as-salih, adapun orang yang menyia-nyiakan amal saleh, wa asallah, dan bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, wa kafara bi, dan kufur kepada Allah, faqad farrata wa dayya'a nafsahu, berarti dia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Dia meremehkan dan menyia-nyiakan dirinya sendiri. Wa man ata'a Allah, adapun yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan beramal mengambil sebab-sebab kasih sayang, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang terhadapnya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kemudian hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa, tatkala Allah menciptakan makhluk, kataba fi kitabin, Allah menulis dalam kitab, fahuwa indahu fawqal arsy, dan tulisan itu di sisinya di atas arsy. Tulisannya apa? Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmat. Jadi sifat rahmat Allah mendahului apa? Sifat murka.
Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qauluhu lamma khalaqallahu al-khalqa, perkataan Nabi ketika Allah menciptakan makhluk, yakni faragha min khalqil khalqi, yaitu selesai dari menciptakan makhluk, langit, bumi dan makhluk-makhluk semuanya. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 54, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit bumi selama 6 hari. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian istiwa di atas arsy. Nah, setelah itu kataba ala nafsihi. Kataba fi kitabin indahu, menulis satu tulisan di sisinya di atas arsy. Wajah tafsilu khalqihi fi hadis sittati ayyam fi surati Fusilat. Dan datang perincian tentang penciptaan langit dan bumi ini dalam 6 hari di dalam surat Fusilat. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Katakan, apakah sungguhnya kalian benar-benar kufur terhadap zat yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari? Jadi bumi diciptakan 2 hari, kemudian makhluk-makhluk diciptakan 2 hari, kemudian langit diciptakan 2 hari, kemudian Allah tidak menciptakan makhluknya di hari yang ke-7, hari Sabtu. Jadi selama 6 hari. Al-ayah, falamma khalaqal khalqa, tatkala Allah telah menciptakan makhluk, kataba kitaban, kemudian Allah menulis tulisan, bahwa indahu faqal arsy, dan itu di sisinya di atas arsy, sebagaimana dalam hadis tadi. Dan maksud dari tulisan itu Kitabul Qada wal Qadar. Ini adalah tulisan qada dan qadar, bagian dari ketetapan dalam qadarnya, karena qadar itu perbuatan Allah. Dan kasih sayang kemudian marah itu termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fil iman bil qada'i wal qadar. Maka di sini mengandung faedah tentang wajibnya beriman terhadap qada dan qadar. Wa nau maktubun fil lauhi al mahfud, dan dia tertulis di lauh al mahfud. Wa maktubun fi ghairihi aidon, dan ditulis di tempat lain juga, mimma syaa Allah, dari apa yang Allah kehendaki Subhanahu wa taala. Fama min syai'in illa wa huwa maktub, tidak ada segala sesuatu pun kecuali dia tertulis. Wa hadil kitabah ba'da khalqis samawati wal ard, dan tulisan ini setelah penciptaan langit dan bumi. Dan tulisan takdir yang pertama sebenarnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini mungkin penulisan yang lain ya, khusus penulisan ini. Wadil kitabah ghairul kitabah al-'amah. Nah, jadi penulisan ini bukan penulisan yang umum di Lauhul Mahfud. Karena penulisan umum di Lauhul Mahfud itu kapan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sejarak 50.000 tahun. Wa inna hadhil kitab al-madhkura, adapun tulisan yang disebutkan ini dalam hadis ini adalah penulisan khusus, bukan yang umum takdir semuanya, bukan. Jadi khusus, ya ini khusus Allah menulis rahmatnya mendahului atau mengalahkan murkanya. Dan sabda Nabi SAW, kataba fi kitabin hada fihi itsbatul kitabah, maka di sini terdapat penetapan kitabah. Ini juga sifat Allah, Allah menulis. Karena min af'alillah, dia diantara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan itu bagian dari sifat. Kemudian perkataan Nabi, indahu fauqal arsy, di sisinya di atas arsy. Arsy adalah arsyur rahman, arsy-nya ar-rahman Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'dhamul makhluqat, dia adalah makhluk yang paling agung, paling tinggi, paling besar. Fahuwa arsyun azim, dia adalah arsy yang besar. La ya'lamu 'idamahu illallah, enggak ada yang tahu besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy itu asalnya adalah sarir, ranjang. Alladzi yajlisu 'alaihil malik, yang seorang raja duduk di atasnya. Yang dimaksud di sini hadal makhluk al-azim adalah makhluk yang besar itu,
yang Allah istiwa di atasnya. Dan istiwa tidak sama dengan duduk ya. Istiwa intinya artinya apa? Berada di atasnya. Istawa 'alaiha, Allah istiwa di atasnya. Wa hadza fihi itsbatul 'ulu, dan di sini terdapat penetapan tinggi, sifat tinggi bagi Allah dan sifat istiwa di atas arsy-Nya. Ini ketinggian khusus. Allah memiliki sifat tinggi secara umum di atas seluruh makhluk, dan Allah memiliki sifat istiwa khusus di atas arsy. Wal iman bihi, dan beriman kepadanya, dan kita wajib mengimaninya. Lian Allah ikhtassa hadzal kitab indahu, karena Allah mengkhususkan tulisan ini di sisinya. Wa idza kana indahu, jika itu di sisinya, fa huwa yadullu ala anna hadzal kitab fi makanin qaribin min Allah, maka ini menunjukkan bahwa tulisan ini di suatu tempat yang dekat dengan Allah. Walaisal murad biqaulihi indahu, dan bukanlah yang dimaksud dengan perkataan Nabi di sisinya anahu fi mulkihi, bahwasanya dia di kerajaannya. Kalau di kerajaannya ya semua kita di kerajaannya, tapi kita jauh dari Allah, bukan di sisi Allah. Tapi kata di sisi memang dekat, menunjukkan kedekatan. Dan aqulal makhluqat fi mulki, semua makhluk dalam kerajaannya. Walakinnahu ikhtassa ba'dal asya, hanya saja Allah mengkhususkan sebagian perkara bi'annaha indahu, bahwasanya dia berada di sisinya. Mithlu ba'dil malaika al-muqarrabin, seperti sebagian malaikat yang didekatkan, pemikul arsy. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi, dan siapa yang di sisi Allah tidak sombong dari beribadah kepadanya. Fa khassa ba'dal asya, dan Allah mengkhususkan sebagian perkara bi'annaha indahu muqarrabah, bahasanya dia itu di sisi Allah didekatkan. Wa hadza yadullu ala ahammiyati hadzal kitab, maka ini menunjukkan atas pentingnya apa? Penulisan ini atau tulisan ini. Pentingnya tulisan ini karena apa? Di sisi Allah, ini kemuliaan, pemuliaan, dan kedudukan tulisan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa madmunu hadzal kitab, dan kandungan dari tulisan ini ma'abbara anhu, apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, inna rahmati sabaqat ghadabi, hadza fi wasfullah, di sini terdapat sifat bagi Allah jalla wa ala dengan dua sifat ini, yaitu sifat rahmah dan ghadab, kasih sayang dan marah. Wa hadza min sifati af'alihi, ini diantara sifat fi'liyah ya, sifat perbuatan. Jadi menyayangi sama memarahi itu perbuatan. Fa sifatun fi'liyatun yarhamu ila idza syaa, Allah menyayangi kalau Allah berkehendak, artinya berkaitan dengan waktu. Marah juga berkaitan dengan waktu. Itu disebut dengan fi'il. Fi'il itu berkaitan dengan waktu, fi'liyah, perbuatan. Fahuma sifatani lillah, maka keduanya adalah dua sifat milik Allah, untuk Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Yaliqani bijalali, sesuai dengan keagungannya, dan rahmatnya tidak seperti rahmat makhluk, dan murkanya juga tidak seperti murkanya makhluk. Wa namahuma sifatani taliqani bijalali, tapi dua itu adalah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah. Dan dalam hadis anna rahmah sabaqat al-ghadab, bahwa kasih sayang mendahului marah. Fa subhanahu yuhibbu an yarhama ibadahu, artinya Allah ingin untuk menyayangi hamba-hambanya. Idahum fa'alu al-asbab, jika mereka melakukan sebab-sebab yang bisa menyebabkan turunnya kasih sayang. Adapun jika mereka melakukan perkara yang mendatangkan murka dan sebab-sebab kemurkaan seperti maksiat-maksiat, penyimpangan-penyimpangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada mereka. Tapi marahnya ditunda ya, enggak langsung. Itu yang disebut dengan kasih sayang Allah lebih duluan daripada marahnya. Marahnya ditunda kapan? Nanti di padang mahsyar. Allah marah dengan kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak terulang lagi. Paling marah di sana. Sementara sekarang Allah lebih mendulukan rahmatnya. Makanya orang berdosa, para pendosa, orang-orang kafir dikasih kesempatan hidup bebas di dunia, enggak langsung disiksa. Kalau Allah menyeimbangkan kasih sayang dan marahnya,
orang yang baik dibalas dengan pahala, orang yang buruk langsung disiksa, habis kita semua, nggak tersisa ya. Dari yang kafir sampai yang beriman tapi bermaksiat, semuanya disiksa, habis. Tapi semua ditunda oleh Allah. Lebih didahulukan apa? Kasih sayang untuk memberi kesempatan kepada siapa? Kepada orang yang bersalah untuk bertobat tadi itu. Allah membentangkan tangannya sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala setiap malam dan siang agar bertobat segera orang-orang yang melakukan kesalahan. Kemudian farahmah laha asbab. Jadi rahmat ada sebabnya, marah juga ada sebabnya. Amal-amal soleh adalah sebab rahmat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan murka juga ada sebabnya, seperti kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Fa dzalika kullahu mimma yughdibullah. Itu semuanya di antara perkara yang Allah murkai. Dan dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwasanya Allah mencintai untuk menyayangi hamba-hambanya dan tidak ingin untuk mengadab mereka. Dan ini di antara keutamaan Allah dan kemurahannya subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, kecuali apabila mereka meninggalkan sebab-sebab rahmah dan melakukan sebab-sebab murka. Maka mereka adalah orang yang memanen untuk diri mereka sendiri. Bukan memanen. Mereka orang yang jahat ya terhadap diri mereka sendiri, mendolimi diri mereka sendiri. Dan Allah tidak mengadab seorang pun dalam bentuk kedoliman. Allah enggak mendolimi siapapun. Atau mengadab tanpa sebab, itu dolim namanya. Allah enggak begitu. Wa inna yu'adzibu ala asbab. Tapi Allah mengadab berdasarkan sebab-sebab yang menuntut adanya kemarahan darinya, yaitu kufur, syirik, nifak, maksiat, bid'ah dan sebagainya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencintai untuk memaafkan seandainya mereka minta maaf. Allah mengampuni apabila mereka bertobat. Apabila hamba-hamba bertobat kepadanya, inabah, istighfar, sungguhnya Allah menerima taubat mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Dan ini adalah perkara yang paling Allah cintai, sebagaimana sudah berlalu di pekan lalu ya, bagaimana Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada orang yang menemukan kehidupannya lagi setelah hampir mati. Allah itu pemaaf dan mencintai memaafkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu doa ketika Lailatul Qadar ya, tapi bisa dibaca kapan saja, sekarang pun boleh. Wa hadza min karamihi wa judihi, ini diantara kemurahan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila fa huwa laisa bihaja ila ibadi, padahal Allah enggak butuh kepada hamba-hambanya. Kalau kita berbuat baik ke orang, biasanya karena kita butuh pada orang itu biasanya, tapi kalau Allah enggak butuh. Bal hum al-muhtajun, bahkan mereka lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu kepada mereka, dan Allah mencintai untuk mereka apa yang memperbaiki kehidupan mereka. Allah suka untuk memberi tobat kepada mereka, mengampuni mereka, memberi nikmat pada mereka dengan surga jika mereka memang mendekatkan diri dan bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya. Oleh karena itu Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk bertobat dan beristighfar, dan melarang mereka dari maksiat-maksiat, memerintahkan mereka untuk taat. Maka semua itu diantara kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diantara cintanya Allah terhadap ampunan, permaafan, dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.